Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih, penyertaan, perlindungan, dan semua berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami hingga hari ini. Saat ini kami akan memulai renungan berkat kami, Tuhan. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati renungan berkat ini agar dapat berjalan dengan baik dan membawa kami untuk lebih dekat kepadamu dan menaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami akan mendengar renungan. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, agar dapat mengerti dan menaati firman yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan ayat diambil dari Kolose 3 ayat 13 hingga 14. Sabarlah, kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Renungan hari ini dengan tema Pondasi Kasih Kristus. Keluarga adalah tempat pertama di mana kita belajar banyak hal, seperti berbagi, bersabar, mengampuni, dan saling mengasihi. Tetapi kenyataannya, keluarga tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya kita berselisih pendapat, saling melukai lewat perkataan, sibuk dengan pekerjaan atau sekolah, sampai jarang duduk bersama. Bahkan, ada keluarga yang harus menghadapi tekanan ekonomi, sakit penyakit, atau masalah lain yang membuat suasana rumah menjadi tegang. Firman Tuhan di Kolose 3, ayat 13 sampai 14, menolong kita untuk melihat bahwa keluarga tidak mungkin sempurna, tetapi bisa tetap tangguh kalau kita mau hidup dalam kasih Kristus. Rasul Paulus mengingatkan
agar kita bersabar satu sama lain dan mau saling mengampuni. Mengampuni itu memang tidak gampang. Kadang kita masih ingat sakit hatinya atau merasa orang lain yang harus minta maaf terlebih dahulu. Tetapi firman Tuhan berkata, seperti Tuhan sudah mengampuni kita, demikian juga kita harus mau mengampuni. Kalau kita mau mengingat kasih Tuhan yang begitu besar, hati kita pun akan dilunakkan untuk mengampuni anggota keluarga kita. Kasih juga dikatakan sebagai pengikat yang mempersatukan. Bayangkan sebuah sapu lidi. Kalau hanya sebatang, akan mudah patah. Tetapi kalau diikat bersama, akan jadi kuat. Begitu juga dengan keluarga. Kasih Kristus itu mengikat dan membuat kita kuat, walaupun ada banyak perbedaan atau masalah. Mari kita jujur, seringkali di rumah kita lebih mudah marah atau ngomel daripada mengucapkan kata-kata yang lembut. Kita juga lebih cepat menuntut daripada memahami. Padahal justru di dalam rumah kita dipanggil untuk saling membangun. Karena itu, setiap hari kita perlu mengenakan kasih seperti mengenakan pakaian. Kita sadar, tanpa kasih Kristus, keluarga kita bisa gampang retak. Tetapi dengan kasih Kristus, kita bisa belajar lebih sabar, lebih mengerti, dan lebih kuat menghadapi tantangan. Keluarga yang tangguh bukan berarti keluarga tanpa masalah, tetapi keluarga yang tetap bersandar pada Tuhan di tengah masalah. Saat kita bersama-sama berdoa, membaca firman, dan saling menguatkan, sesungguhnya kita sedang menegakkan pondasi keluarga di atas kasih Kristus. Lebih dari itu, keluarga Kristen dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saat tetangga atau teman melihat kasih nyata dalam keluarga kita, mereka juga bisa merasakan kasih Kristus. Mari kita jadikan keluarga kita bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi rumah yang penuh kasih, pengampunan, dan doa. Disitulah kita akan menemukan kekuatan yang sejati, yaitu keluarga yang tangguh dalam kasih Kristus. Yesus ku tetap teguh, tak goyah imanku kepadanya. Meskipun badai hidup menerpa, tanganku dipegang erat. Ketika arah hidupku sesat, dituntunnya ke jalan yang benar. Meskipun jatuh aku tak rebah, dengan lembut ditopangnya. Firman-Nya ku pegang erat, menjadi suluh bagi langkahku. Berjalan di lembah seram, firman-Nya selalu ku pegang. Bersama Yesus ku tetap
Yesusku tetap teguh, tak goyah imanku kepadanya. Meskipun badai hidup menerpa, tanganku dipegang erat. Ketika arah hidupku sesat, dituntunnya ke jalan yang benar. Meskipun jatuh aku tak rebah, dengan lembut ditopangnya. Firman-Nya ku pegang erat, menjadi suluh bagi langkahku. Berjalan di lembah saram, firman-Nya selalu ku pegang. Bersama Yesusku tetap teguh, tak goyah imanku kepadanya. Lewati gunung, bukit, dan lembah, tanganku dipegang erat. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur atas berkat waktu yang Engkau sediakan bagi kami untuk bersekutu dan mengikuti renungan saat ini. Renungan yang sangat indah tentang kehidupan berkeluarga yang berlandaskan kasih Kristus untuk saling memahami, mengampuni, dan mengasihi sehingga menjadi keluarga yang kuat dan erat. Kiranya Engkau selalu menuntun dan menyertai langkah kami, sehingga kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan berkeluarga kami sehari-hari. Kami juga berdoa buat setiap saudara dan keluarga yang sedang menghadapi pergumulan dalam menjalankan kehidupannya. Kiranya Engkau jamah mereka, sehingga mereka merasakan kehadiran-Mu yang selalu memberikan kekuatan, pengharapan, pertolongan, serta berkat. Kiranya Engkau sempurnakan doa ini ya Tuhan, doa yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang setia dan penuh kasih. Amin. Bapa